Mirsa, jumpa kembali dalam National Intelligence Estimate. Pada episode ini kami akan membahas tentang ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi dunia. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini terjadi berbagai hal yang berhubungan dengan masalah ekonomi. Misalnya akibat COVID endemi, kemudian inflasi, nilai tukar, kemudian resesi terjadi di mana-mana, krisis pangan, dan situasi-situasi geopolitik yang menyebabkan terganggunya rantai pasok ekonomi. Ini akan berdampak terhadap Indonesia dan negara-negara lain. Untuk membahas hal tersebut sudah hadir bersama saya Profesor Insinyur Roy Sembel, MBA, dan Dr. Rahajen Widya, SE. Ya, selamat datang Profesor Insinyur Roy Sembel dan Dr. Rahajen Widya. Terima kasih Bapak Ibu udah datang di tempat kami. Sama-sama Pak. Untuk memulai diskusi kita pada episode ini, mungkin Profesor Roy akan memberikan analitik tentang bagaimana ekonomi dunia, khususnya sanksi ekonomi Rusia dan implikasinya terhadap ekonomi dunia. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bung Adrian. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Oke, saya langsung mulai dengan agendanya sesuai dengan rencananya ya. Berikut ini pointer diskusinya ya, mulai dari sanksinya apa sampai kepada ada so what-nya apa gitu ya. Oke. Jadi kita mulai dengan kondisi ekonomi global dulu, bahwa bahkan sebelum terjadinya perang, ini sebenarnya sudah terjadi banyak gejolak di dunia ya. Mulai dari digital disruption, ada perang dagang, bukan perang fisik, dan juga terjadi VUCA namanya volatile, uncertain, complex, dan ambigu ya. Dan tambah lagi COVID crisis-nya yang menyebabkan shutdown ekonomi dunia ya. Nah, dengan demikian semakin menurun lah mulai dari 2020. Tambah satu problem lagi, perang Rusia-Ukraina ya. Nah, di situ ada tatanan ekonomi baru yang muncul dalam perkembangannya. Karena kalau zaman dulu itu ada superpower-nya yang paling dominan kan Amerika Serikat. Kalau diukur dengan GDP ya, GDP itu Gross Domestic Product, Amerika Serikat nomor 1. Tapi kalau GDP dalam dolarnya setelah disesuaikan dengan daya beli dolar di dalam negeri masing-masing, itu namanya purchasing power parity. Jadi ada koreksinya, maka sekarang ternyata pada tahun 2022, full year-nya, ini petanya dari ekonomi dunia. Dan kelihatan bahwa ekonomi dunia mulai beralih ke Asia sebenarnya ya. Maka abad ini boleh dibilang abad Asia ya. Nomor satunya sudah China dengan 31 triliun, nomor 2-nya Amerika Serikat 22 dan seterusnya. Dan Indonesia, kita masuk jajaran nomor 7 dunia. Jadi berdasarkan PDB atau GDP yang telah dikoreksi dengan daya beli dolarnya, purchasing power parity ya. Ini angka 2022 ya, karena 2023 belum selesai kan. Oke, dan kalau kita lihat ada perkembangan yang juga menyebabkan cross bordernya jadi lebih blur, itu adalah perkembangan digital ya. Kita lihat digital dunia dengan penduduk yang 8 miliar, ternyata digitalnya udah di atas 8 miliar tuh handphonenya ya. Jadi penetrasinya sudah di atas 100% penetrasinya ya. Dan kemudian kalau dilihat negara dalam tanda petik virtual, itu penduduknya ada yang 2 miliar lebih nih ya. Mulai dari Facebook, WhatsApp, dan lain-lainnya. Di Indonesia sendiri selama masa COVID, itu terjadi kenaikan penduduknya cuma sekitar 4 jutaan. Tapi ternyata kenaikan digitalnya sampai puluhan juta di sini ya. Baik handphonenya, internetnya, sosial medianya, dan lain-lain. Oke. Sekarang kondisi ekonomi dunia akhir-akhir ini. Ini berdasarkan data dari BPS dan IMF World Economic Outlook bulan April 2023, ini update terakhir bulan April. Nah inilah perkembangan ekonomi dunia yang tadinya negatif dan sudah kembali recover, tapi mulai turun lagi, meskipun sekarang nih lagi datar dan kemungkinan ada tekanan ke bawah lagi nih ya, dengan adanya perang Ukraine-Rusianya ya. Ini growth projection-nya bisa terlihat di sini, mulai dari United States akan menurun ya. Jadi di 2023-2024 akan menurun menjadi tinggal 1,1% katanya nanti ya. Kemudian juga dari pihaknya ya Euro area, yang ini pas turun nih 2023
sampai di bawah 1, kemudian mungkin sedikit naik, diharapkan kalau sudah terjadi recovery, dan kemudian juga dari Middle East dan Central Asia, ya. Jadi angkanya langsung turun, meskipun diharapkan akan ada recovery-nya, ya. Dan seterusnya ya, di emerging development Asia yang paling bagus sebenarnya, ya. Karena sekarang memang abad Asia, terutama di emerging Asianya, ya. Dan seterusnya, jadi ini adalah kira-kira dampaknya. Sementara di Indonesia sendiri, ini mitra dagangnya, kalau ini prediksinya dari BPS-nya kita, ya. Tapi nggak terlalu banyak berbeda dengan prediksinya dari IMF, ya. Oke. Nah, ekonomi ini kira-kira rangkumannya, jumlah penduduk kita masih cukup besar, nomor 4 dunia, dan kemudian peringkat PDB-nya nomor 7 kalau yang purchasing power, kalau yang tanpa purchasing power nomor 16. Pertumbuhannya masih tertinggi, 3 besar dunia di G20, dan masih banyak hal yang masih kita bisa manfaatkan dan masih belum optimal dimanfaatkan. Jadi sumber pertumbuhannya baik dari keberagaman hayati, keindahan alam dan budaya, lokasi, bonus demografi, dan dampaknya perangnya syukur-syukur masih terkendali, dan potensi besar di bidang digital dan AI-nya kan kita lihat perkembangannya luar biasa. Nah, saya berusaha merangkumkan, tanya sama teman-teman, ya, kira-kira isu besarnya apa sih? Jadi setelah tanya kiri kanan sama teman-teman dari sekitar berapa puluh teman-teman kolega saya, ternyata nih kolega saya mencatat bahwa isu yang paling besarnya pemilu dan resesi dunia nih katanya nih. Ya, ini dari para pakar teman-teman saya, ya. Endeminya, karena pandemi sudah berubah jadi bukan, ini kurang endeminya sudah jadi tetap ada isu yang harus dipertahankan dan seterusnya, ya. Oke, dan kalau lihat apa yang terjadi dengan ekonomi Indonesia tahun ini, dari database pertumbuhan ekonomi tahun ini, ternyata kita bisa bertahan di 5,03 nih kuartalnya, meskipun sempat turun dibandingkan kuartal yang kuartal sebelumnya, maksudnya dari tahun lalu, ya, yang sempat mencapai 5,7 ya, pada saat pemulihannya sedang gencar-gencarnya. Tapi syukur-syukur masih bisa bertahan di atas 5, meskipun sekarang mulai ada tekanan naik. Karena di atas 5 itu salah satunya faktor ekspor kita yang lebih besar dari impor. Tapi kalau kita lihat nih, sekarang berdasarkan data ekspor yang bulan Mei, ya, ini ternyata ekspor sama impornya sudah semakin, surplusnya semakin tipis, ya. Ini ekspor impornya tuh sudah semakin tipis. Meskipun inflasi terkendali, ya, sampai dengan bulan Mei lalu tinggal 4%, ya. Tadinya sempat di atas 5%, ya. Tapi di Indonesia masih relatif oke, karena inflasi Indonesia masih di bawah 5%, sementara di Amerika sempat double digit, di Turki sempat 60%, di daerah Eropa juga sedang kesulitan, banyak komoditas yang harus tertatih-tatih karena ketersediaannya susah, dan juga karena harganya juga cukup tinggi, ya, baik di energi maupun pangan, ya. Oke, nah kalau ramalan ekonomi Indonesia katanya seperti ini, kumpulan dari BPS, Bank Indonesia, APBN-nya kita. Nah, kira-kira biasanya berdasarkan inflasi yang kira-kira masih sekitar 4%-an, dolarnya masih 14,5 sampai 16, benchmark rate-nya yang terakhir di akhir 22 sampai ke 5,5, tapi sekarang sudah mulai mereda tekanannya karena inflasinya makin menurun. Harapannya lebih banyak potensi turunnya nih, ya, sampai bisa ke 4. Kemudian GDP growth-nya yang tahun 2022 5,31, di 2023 mungkin masih bisa bertahan sekitar 5 atau sedikit kurang dari 5, tergantung tekanan di berikutnya, ya. Kemudian kalau ini yang IHSG-nya, dan ini untuk kesenjangan, ya, indeks kesenjangan sempat sudah bagus, kemudian naik lagi, turun lagi. Turun berarti bagus, ya, kalau turun berarti bagus kesenjangan. Diharapkan akan pelan-pelan mulai membaik, ya. Kalau indeks harga saham gabungan di saham tuh masih mondar-mandir begini, naik turun sesuai dengan isu-isu yang terjadi. Tapi kalau garis besarnya, berdasarkan pemenang Nobel Ekonomi Dunia, itu tahun 2018, namanya Profesor Paul Romer, bahwa untuk kedepannya jangka panjang, nation supaya bisa bertahan, naik dan bisa bertahan sustainable, perlu ada pembangunan infrastruktur, kemudian human capital, dan inovasi. Nah, kita memang sedang membangun ini, ya. Nah, ininya jadi we are on the right track, ya. Tapi tentu gap-nya kita, kan infrastruktur kita gap-nya kan satu generasi lebih, ya. Jadi perlu kejarnya nggak bisa cuma 5-10 tahun, harus dilanjutkan.
Dan tentu human being, human capital, and innovation-nya itu perlu digenjot dengan kencang lebih lanjut lagi ya. Oke, sanksi terhadap Rusia. Waduh, macam-macam sekali sanksinya nih. Mulai dari Amerika Serikat sendiri, ya, baik di perdagangannya, baik di keuangannya, baik secara negara maupun terhadap institusinya ya. Banyak sekali tuh ya. Ada sisi emasnya dan lain-lainnya, metalsnya dan lainnya. Juga UK, jadi ini adalah teman-temannya Amerika Serikat, baik di UK maupun EU-nya. Nah, semuanya tuh kalau di total ada ratusan sanksinya. Nggak mungkin kita bahas satu-satu di sini. Ini sebagian saja, belum lagi dari Australia, dari Singapura, dan lain-lain. Banyak sekali sanksinya. Dengan sanksi yang sebanyak ini, membuat perekonomian dunia semakin uncertain. Ya. Apalagi perdagangan dengan Rusia, terutama di bidang energi sama pangan, ya, dengan Ukraina juga, akan terganggu supply chain-nya ya, dengan ada pembatasan-pembatasan. Terganggunya supply chain akibatnya apa? Kelangkaan barang. Kelangkaan barang akibatnya harga naik. Dan bukan cuma harga naik, mungkin bisa nggak dapat barangnya. Dengan demikian apa yang terjadi? Cost of production akan naik. Akibatnya apa? Inflasi, cost push inflation namanya ya. Inflasi karena dorongan biaya. Dan dengan begitu apa yang terjadi? Maka biaya secara keseluruhan, biaya ekonomi akan naik. Dan akibatnya apa? Aktivitas ekonomi akan relatif berkurang kecepatan naiknya ya, karena ada tekanan dari situ. Akibatnya apa? Pertumbuhan ekonomi akan turun. Nah, kalau itu tidak diatasi, maka dunia akan pelan-pelan akan mengalami penurunan yang mengarah kepada kehancuran ya, yang harus kita perhatikan. Selalu perang itu dampaknya tidak akan bagus ya. So, jadi ini dampaknya, kita lihat nih. Kalau kita lihat terhadap Rusia sendiri, ini dampaknya. Kita lihat ya. Nah, ini terjadi penurunan juga nih di ekonomi Rusia nih, ya, drop-nya. Nah, kemudian kalau dengan rubelnya, waktu pertama kali perang, rubelnya terhadap US dollar turunnya anjlok. Tapi begitu harga-harga minyak naik, terjadi windfall gain untuk Rusia, rubelnya menguat. Tapi kemudian pelan-pelan ketahuan juga dampaknya cuma sementara kalau cuma dari kenaikan minyaknya. Karena yang lain-lainnya di Rusia akan juga menderita juga. Ini mirip dengan Dutch disease ya. Penyakit Belanda. Jadi ada satu sektor yang menonjol, tapi sektor lain menderita. Jadi dampaknya sementara kalau cuma untuk satu sektor yang bagus. Akibatnya rubelnya mulai kelihatan turun lagi nilainya terhadap dolar. Dan juga dampaknya lagi terhadap penduduknya. Penduduknya adalah banyak generasi mudanya yang keluar, kabur dari Rusianya ya. Karena mereka nggak mau terlibat di perangnya misalnya. Nih, ada ratusan ribu orang Rusia ya, pindah ke banyak tempat. Dan yang banyak mendapatkan keuntungan dari perpindahan penduduknya, terutama Australia setelah diteliti ya. Ada Singapura sama Australia. Sebagian ada yang lari juga ke Indonesia ya. Tapi yang paling banyak larinya adalah ke Australia sama ke Singapura ya. Oke, so jadi dampaknya kalau dirangkumkan, ada dampak terhadap pasokan energinya. Ya tadi kita sudah bahas disrupsi dari pasokan energi, cost push inflation, pertumbuhan ekonomi terganggu. Bukan cuma di energinya, tapi pasar finansialnya. Kenapa? Dalam ekosistem finansial dunia, kan saling terkait satu dengan lain. Jadi kalau satunya di shutdown, jadinya ini akan terjadi, kayak pembuluh darahnya, ada bagian yang tersumbat. Jadi, mesti dicari jalan baru. Nah, itu akan perlu waktu yang cukup banyak, dan cost-nya juga akan naik, dan kecepatan transaksinya menurun, dan itu akan mengganggu, ada ketidakpastian gejolak finansial, adalah efek dominonya kepada perdagangan dan investasi global ya. Dan dari segi perdagangannya sendiri ada restriksi ekspor impor, jadi disrupsi supply chain, kelangkaan barang, inflasi tinggi, menurunkan nilai perdagangan, pertumbuhan ekonomi secara umum akan terganggu. So, overall-nya gimana? Overall meningkatkan ketidakpastian geopolitik ya, menurunkan percaya diri investor dan pebisnis, confidence-nya akan menurun untuk berekspansi, mereka akan stop dulu, wait and see. Akibatnya menurunkan pertumbuhan ekonomi, akibatnya penganggurannya meluas, kemakmurannya juga akan terhambat, yang kayak gitu. Jadi dampak perang memang selalu negatif nih ya. Untuk Indonesia sendiri, dampaknya baik dari segi perdagangannya, potensi berkurangnya perdagangan langsung atau tidak langsung dengan Rusia dan partnernya, harga komoditas di Indonesia, memang ada satu yang bagus karena dengan adanya harga komoditas dunia yang naik, nah itu suka atau tidak suka, Indonesia masih negara berbasis komoditas, ekspornya jadi sempat naik ekspornya. 2022-nya mencapai rekor tertinggi ekspor karena harganya ya.
dan juga surplusnya mencapai rekor. Surplus artinya selisih antara ekspor dan impor. Tapi dengan itu sementara kita lihat tadi ya udah mulai turun tuh di bulan April Mei-nya ya. Oke, kemudian investasi dan keuangan, ada ketidakpastian ekonomi global, investor akan wait and see. Foreign direct investment yang tadinya lancar-lancar, nah sekarang mulai terganggu juga ya. Kemudian juga menurunnya aktivitas investasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran. Dan dari segi geopolitik, nah, perubahan peta kekuasaan global, ya, ini global nih. Ketidakpastian kebijakan politik luar negerinya akan jadi bahkan sempat ada kontroversi ya. Menlunya bilang gini, kemudian ada Pak Menteri Pertahanannya bilang begini. Jadi agak message-nya ke dunianya agak sedikit distorsi ya, mengganggu stabilitas politik regional ya. So kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa perang itu nggak bagus. Jadi harusnya adalah kita sama-sama mengusahakan make peace, not war. Nah, bagus tuh bahwa kita secara aktif untuk bisa kompak, tapi ya message-nya harus kompak, jangan sendiri-sendiri menlunya bilang apa, nanti Menteri Pertahanan bilang harus sama-sama kompak lah, supaya bisa satu suara Indonesia keluarnya, dan kita juga dari segi politiknya seperti itu, dan ekonomi tetap harus konsolidasi ya. Dan konsolidasinya apa? Kita nggak bisa berdiri sendiri, baik di dalam negerinya maupun di dalam antar negaranya ya. Nah, bagusnya kita sudah punya kolaborasi kuat di negara ASEAN. Nah, itu perlu ditingkatkan sebagai basisnya untuk kita punya kekuatan ya. Nanti peta kekuatan dunia bukan lagi di Amerika, Eropa, dan China dan India. Dan salah satu peta kekuatan dunia adalah Asia Tenggara. Kalau Asia Tenggara itu dijadikan satu negara, kalau kayak sepertinya Uni Eropa misalnya ya, ini Uni Asia Tenggara, maka itu dampaknya kita bisa nomor 3 di dunia tuh, peta kekuatan total GDP-nya. Dan kita bisa berpengaruh besar terhadap kekuatan dunia, sementara di dalamnya kita efisienkan, kerjasama dulu di dalamnya kuat, kemudian kita kerjasama dengan luar negerinya berdasarkan regionalnya kita ya. So intinya adalah seberapapun kuatnya kita nggak boleh sombong, karena pasti ada kelemahannya. Makanya kalau kita punya partner sesama Asia Tenggara dulu nih, kebetulan kita jadi tuan rumahnya kan ya, itu bisa kita manfaatkan untuk membangun ekosistem. Nah ini dia. Nah, kata kuncinya adalah ekosistem ekonomi ya. Jadi kita harus sama-sama merajut ekonomi Asia Tenggara ini sebagai basis untuk pertumbuhan ke depan. Jadi nggak perlu susah-susah kemana-mana, yang dekat negara tetangga kita aja kita konsolidasikan. Nah kebetulan kan Indonesia jadi tuan rumahnya nih tahun ini ya. Itulah dengan adanya ekosistem, maka kita akan bisa bergeraknya semakin lincah dan pools of resource-nya jadi lebih banyak dan bisa lebih saling mendukung satu dengan yang lain. Kita punya banyak kekuatan yang belum dimanfaatkan ya. Strengths-nya mulai dari biodiversity sampai geographical location. Nah, caranya gimana? Kita harus bangun dengan menggunakan capacity building secara terintegrasi. Mulai dari capacity building orangnya, human capitalnya, kemudian peraturan perundang-undangan jangan saling tabrakan, harus segera dibereskan ya. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, investasinya, supaya jangan tumpang tindih, supaya foreign direct investment-nya bisa meningkat, yang tentu foreign direct investment yang bagus. Kemudian ini teknologi infrastrukturnya tetap perlu dibangun, karena cost of logistik kita masih relatif tinggi ya. Dan ini produk-produknya kita nih, kita lihat supply chain-nya dari hulu sampai hilir perlu dibentuk supaya ada nilai tambah lebih tinggi, sehingga kita bisa meningkatkan, nggak pakai nilai tambah aja, komoditas aja di ekspornya udah bisa rekor tertinggi, apalagi kalau di nilai tambah bisa beberapa kali lipat. Dan kita sebagai leader-leadernya, nah itu perlu merangkum semuanya ini, supaya kita punya culture-nya tuh tetap kerja keras, kerja cerdas, kerja sama, kerja tuntas, seperti itu ya. Kerjasama dengan para partner, nggak berdiri sendiri ya. Oke, dan kemudian berikutnya, message terakhir, pakai the best 8H. Be hopeful, karena banyak opportunity yang masih bisa kita ambil, dan saling menolong satu dengan yang lain, helpful. Empower heart, head, dan hand. Stay hungry untuk selalu mencari perbaikan, hungry bukan hungry perut ya, hungry untuk mencari perbaikan setiap waktu, dan kita bisa enjoy prosesnya, karena kita berusaha untuk meningkatkan perdamaian dunia, bukan perangnya ya. Dan berkembangnya secara holistik dengan menggunakan pendekatan ekosistem tadi. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Dr. Widya, melihat paparan yang tadi disampaikan, kita tahu bahwa perlambatan ekonomi dunia itu pasti berpengaruh terhadap berbagai aspek, termasuk terhadap Indonesia. Bagaimana komentar Ibu?
Baik, tadi melihat paparan dari Prof. Roy itu sudah komprehensif ya. Saya mungkin melihat pertama di latar belakangi dari posisi Rusia dulu, yang menjadi mengapa mempengaruhi kepada tatanan perekonomian dunia. Satu, Rusia itu kan juga dia sebagai pengekspor komoditas energi dan bahan pangan yang sangat besar. Sangat besar. Kemudian juga minyak terbesar nomor 4 juga di dunia gitu loh, tentunya after Amerika dan Timur Tengah. Nah, kemudian juga kalau eksportir gandum dan tepung terbesar. Di sisi lain juga, posisi Rusia ini saat terjadi perang, sehingga kan ini juga menjadi cost push, mendorong harga-harga energi dan juga bahan pangan di dunia gitu loh. Dan juga ada satu lagi di sisi lain, kan tentunya kalau bahan bakar naik dan pangan naik, dan ini juga akan berpengaruh kepada bahan-bahan lainnya gitu loh, akan sangat berpengaruh gitu loh. Nah, kemudian satu lagi kan kondisi Rusia dan Ukraina juga kan mereka itu produsen sunflower oil terbesar. Nah, ini antara satu sisi kan dari sisi pasokan sudah jelas ya, pasokan sudah jelas dalam kondisi perang. Mereka dari sisi supply-nya juga akan turun, ditambah ada beberapa sanksi yang dilakukan gitu. Tapi ini kalau untuk Indonesia sebuah momentum gitu loh, karena untuk produk substitusinya, untuk vegetable oil gitu, kita punya sawit yang begitu banyak. Ini momentum untuk Indonesia. Makanya tadi Prof bilang ada beberapa dampak positif dan negatifnya. Kalau dari sisi pasokan vegetable oil, ini momentum karena sunflower oil-nya berkurang, otomatis akan beralih produk substitusinya kepada CPO kan, crude palm oil, yang which is kita punya banyak gitu. Nah, kemudian kalau melihat dari sanksi tadi ya, ini bagus sekali, terutama yang dilakukan oleh sanksi Eropa ya. Eropa saya lihat salah satunya adalah beberapa pembatasan ekspor ke Rusia yang berkaitan dengan alat-alat perang, teknologi perang, dan juga teknologi penyulingan minyak yang mereka itu ya drone dan alat-alat navigasi dan lain-lain gitu loh. Tetapi Rusia punya partner baru gitu loh, yang itu adalah China kan gitu loh. Nah, disinilah tadi menjadi polarisme kekuatannya berubah ya. Tentunya Indonesia juga kan, posisi Indonesia itu juga selama ini juga memang berpartner yang bagus kan dengan China. Jadi dapat dikatakan ya China termasuk satu negara yang diuntungkan dalam kondisi ini gitu loh. Ya, maksud Ibu ekspor dan impor gimana? Ekspor dan impor kita tentunya gini, posisi Rusia memang bukan partner dagang utama dan Ukraina itu. Jadi sebetulnya kalau ngelihat dari data tahun 2021 ya, Indonesia itu posisinya tuh nomor 23 dan Ukraina dan Rusia itu posisi nomor 23 dan 40 ya untuk posisi ekspor kita ke sana gitu loh. Cuman ada satu hal yang sangat berpengaruh kepada Indonesia, meskipun itu kecil, tetapi kita impor dari Rusia itu adalah bahan baku untuk pupuk. Jadi itu gas. Gas ada 2 gas, itu bahan baku untuk pupuk, dan pupuk itu pupuk subsidi. Nah, begitu itu terhambat, otomatis kan itu akan ada domino efek, menaikkan komoditas-komoditas lain di dalam negeri. Komoditas harga-harga sayuran, dan itu pun dan termasuk harga bahan pokok yang itu harga beras dan lain-lain gitu, karena pupuk subsidi mempergunakan bahan bakunya kita bahan baku utamanya dari Belarus kalau tidak salah gitu loh. Jadi di Belarus dan Rusia. Nah, kedua ya ketergantungannya Ukraine juga karena sama-sama melalui jalur yang sama, itu pun akan terhambat kan pasokannya. Kita ketergantungan kepada Ukraina itu adalah kita impor paling besarnya dari sisi gandum itu kepada Ukraina. Nah, itu juga sangat berpengaruh karena gandum itu dapat dikatakan untuk Indonesia kita ya bahan pokok nomor 2 ya gitu loh. Indonesia selain makan nasi makan mie, ada kue-kue, kita semua mempergunakan gandum. Nah, itu juga kalau terhambat ya tentunya juga akan menjadi terjadi inflasi tersendiri gitu kalau itu sampai terhambat ya. Nah, kemudian juga ya dari sisi tadi kan ada kita punya
satu bargaining power itu kita punya CPO, punya crude palm oil. Tapi itu juga tentunya jangan sampai kebablasan gitu loh. Karena kita ada momentum terhambatnya supply, otomatis kan sementara demand sedang naik, apalagi kan sekarang ada kebijakan B30. Nah, tapi sampai kita lupa tidak mengamankan tidak membuat kebijakan proteksi dalam negeri, sehingga terjadi kemarin sempat kelangkaan minyak goreng dan lain-lain gitu. Itu juga salah satu driving faktornya kan langkanya sunflower oil, sehingga produk substitusi adalah CPO. Nah, yang belajar dari sini yang harus Indonesia lakukan tadi seperti paparan Prof, ini sudah terjadi kondisi VUCA, ada volatility, uncertain, complexity, dan ambigu. Indonesia harus mengamankan, membuat satu kebijakan, ya memang kebijakan itu tidak enak untuk semua orang ya, gitu loh. Kayak kemarin tiba-tiba sawit, ya akhirnya ada DMO, Domestic Market Obligation. Tentunya juga dari sisi-sisi lain gitu loh. Jadi membuat kebijakan-kebijakan strategis yang berkaitan dengan produk-produk mereka gitu loh. Dan juga ya betul tadi Prof bilang, ya kita harus membuka partner dagang baru, mengeratkan partner dagang baru di luar itu gitu loh. Tapi memang tentunya ini ada satu PR tersendiri, akan produk substitusinya dengan harga yang sama, itu mungkin belum dapat ya. Gandum dengan harga yang sama belum dapat. Kemudian mungkin ada harga yang hampir mirip, kalau dari data tuh ke India kita bisa impor, tetapi kan India ada kebijakan mereka membatasi ekspor gandumnya. Sementara Indonesia sangat ketergantungan untuk itu karena belum ada solusi nih sampai sekarang. Kalau ke negara lain kan hampir 200% lebih gitu loh. Nanti otomatis kan landed cost sampai Indonesia akan sangat tinggi. Ya, gitu saya mau tanya satu masalah kebijakan pemerintah untuk nikel, bauxit dan lain-lain. Kan berpengaruh terhadap perekonomian dunia juga dan geopolitik kita. Bagaimana Ibu melihat itu? Nah, terkait dengan kebijakan nikel tentunya ini satu sisi ada yang mengatakan Indonesia mungkin melanggar peraturan perdagangan karena sudah dulu saya mungkin harus mengkoreksi datanya. Jadi dulu bahwa kita memperbolehkan dalam jangka waktu tertentu memperbolehkan biji nikel itu diekspor. Terus tiba-tiba sekarang harus diolah dulu karena kan sebetulnya dari begitu menggali bijinya untuk nikelnya, purenya nikel itu hanya 4% gitu loh. Kalau kita olah itu kan bisa menjadi baja dan lain-lain gitu loh. Karena kalau boleh jujur ya, kalau orang gali nikel setanah-tanahnya itu dibawa keluar, di luar itu tidak hanya jadi nikel, dia jadi baja dan lain-lain. Jadi kita padahal mereka izinnya hanya ekspor nikel kan gitu loh. Nah, itulah yang kita sekarang mencoba berani lakukan itu gitu loh. Sehingga dengan melakukan ada proses dari biji menjadi pengolahan di sini, sekali gali itu kan jadi nikel dan baja kan, otomatis. Makanya angka ekspor kita kan selama beberapa kuartal itu naik dari situ gitu loh. Tetapi of course yang lain kan jadi marah kan gitu loh, karena kan jadi harga lebih mahal, namanya juga sudah diolah gitu. Jadi memang ya kita memang harus berani gitu loh, karena kebijakan Indonesia kita yang dikembalikan lagi kepada Undang-Undang Dasar gitu loh, bahwa seperti itu gitu loh. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir saya buat Profesor sama Dr. Widya. Kita melihat sekarang bahwa dunia itu telah bergeser. Apa yang dikatakan oleh Profesor tadi bahwa era Asia. Bagaimana ya melihat ke depannya? 2024, misalnya 5 tahun ke depan seperti apa ekonomi dunia ini akan dinamika ekonomi dunia itu seperti apa? Baik, kalau kita lihat perkembangannya sekarang, tadi sempat ada beberapa angkanya ya tentang 2024. Diharapkan 2024 sudah mulai ketemu solusi untuk misalnya kemacetan supply chain-nya. Jadi dengan demikian sudah terjadi, orang tahu alternatifnya ngambilnya dari mana, dan di dalamnya sendiri terjadi efisiensi dari segi proses produksinya dan lain-lain, sehingga dampak terhadap cost push-nya sudah sedikit mereda, meskipun nggak bisa 100% dihilangkan ya. Karena itu pertumbuhan ekonomi ini akan kembali pulih, asal jangan ada pandemi atau tambahan perang yang lain lagi ya. Dan kalau dengan demikian terjadi polarisasinya, terjadi multipolar tadi seperti dijelaskannya. Jadi bukan lagi tergantung kepada satu atau dua titik, orang akan berpikir diversifikasi ya. Negara-negara berpikir diversifikasi dan ada juga emerging market gitu. Iya.
Nah, dan kemudian kalau khusus untuk Indonesia, sekali lagi fokus dulu ke regionalnya aja. Karena potensi kerjasama regional masih besar di Asia Tenggara sendiri. Dengan potensi Indonesia masih banyak yang belum dikembangkan secara optimal, ditambah dengan kerjasama dengan pendekatan ekosistem tadi, maka kita bisa jadi suatu regional yang kuat sekali ya, dengan kerjasama dengan teman-teman di Asia Tenggara. Nah, kerjasama itu akan memperkuat kita dan rekan-rekan kita untuk lebih berkompetisi di era global ke depannya, menjadi satu polar yang besar, karena kalau dia jumlah penduduknya bisa sampai 700 juta, total GDP-nya bisa nomor 3 dunia, nah itu nggak bisa nggak akan dipertimbangkan itu ya. Jadi itulah yang menjadi basisnya. Nah, kebetulan tahun ini kan kita jadi tuan rumahnya untuk Asia Tenggara. Betul. Itu yang harus kita manfaatkan dan kita intensifkan kerjasamanya ya. Dan kita lihat juga tadi kalau tentang hilirisasi, menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat logis. Dan kalau kita melihat bahwa mereka maunya memaksa kita ekspor, kayaknya kurang logis ya. Kan harusnya kan kita yang punya barangnya, kita mau apakan dulu barangnya, bahwa nanti akan diekspor, akan tetap diekspor, tapi jangan dalam bentuk bahan mentah yang belum ada nilai tambahnya. Ya, jadi kedepannya memang kebijakan untuk hilirisasi menambah nilai tambah, menyebabkan ekosistem industrinya terbentuk di dalam negeri, ada banyak foreign direct investment yang masuk, dan dengan itu menguntungkan baik kita maupun investor-investor yang masuk. Karena mereka akan mendapatkan cost yang lebih murah karena langsung dekat kepada sumbernya kan. Dan pasar kita besar sekali sebenarnya. Apalagi barusan ada ASEAN Plus 3 ya. Betul. Nah itu jadi yang perlu dipertimbangkan untuk kedepannya. Jadi in summary, harapannya adalah dengan adanya perangnya ini mulai mereda, mudah-mudahan bisa selesai segera. Dan juga orang sudah mulai memikirkan strategi baru untuk diversifikasinya dan ketahanan nasionalnya. Ekonomi dia mulai kembali resilience, mulai kembali kuat lagi. Dan kita sebagai negara Indonesia perlu menjalin kerjasama yang lebih intensif dengan banyak partner, khususnya di regionalnya dulu. Karena itu yang paling dekat, yang paling bisa cepat kerjasamanya. Ya, terima kasih Profesor Roy, terima kasih Dr. Widya untuk memberikan suatu assessment yang begitu komprehensif. Pertumbuhan ekonomi dunia akan terus melambat sampai tahun 2024 dan berdampak pada banyak negara, termasuk Indonesia. Khususnya di sektor energi, teknologi, keuangan, dan komoditas akan mendapat tekanan yang lebih berat. Semua ini terjadi karena diperkirakan perang Rusia-Ukraina tidak akan usai pada tahun 2024.